Salam Bibi. Tuhan memberkatimu. Dari mana asal Ratu Laksmi Bai? Kecerdasan dan suara rakyat yang tidak bersalah telah meninggalkannya. Bibi, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kenapa aku harus merasa bersalah? Kau lihat, Nak. Inilah keunikan ratu. Tapi istrimu tidak tahu keunikan itu. Bukan berarti kebebasan. Bibi, apakah Ratu tidak memenuhi perintahmu? Ada apa dengannya? Dengar, Nak. Aku akan senang kalau Ratu sendiri yang menjawabnya. Tapi, Nak, bagaimana dia bisa menjawab? Kecerobohan yang harusnya dia tinggalkan di jalanan Pitur telah dia bawa ke istana Jansimu ini. Contohnya, guruku mengirimkan vermilion ini untuk ratu kita sebagai restunya. Tapi kecerobohannya membuat guruku tidak dihormati. Dia membiarkannya jatuh di kakinya. Maafkan aku, Bibi. Bukan di kakiku, tapi di kepalaku. Bibi, restu diberikan di atas kepala kita. Dan guru sudah meletakkan tangannya di atas kepalaku. Itu artinya, aku sudah mendapatkan restu dari guruku. Dengar, Nak. Aku akan menuntun ratu sekuat tenagaku. Tapi apakah dia bisa mematuhiku atau tidak? Itu tergantung dirinya. Ini akan menunjukkan hasil didikan dan nilai-nilai seseorang. Maafkan aku, Bibi. Ayahku dan kakekku telah memberikanku didikan dan nilai-nilai hidup yang terbaik. Mereka selalu mendorongku untuk bicara jujur dan untuk mengikuti jalan yang benar. Cukup. Dengar, Nak. Ratumu ini telah tidak menghargai status ratu. Mengabaikan harga diri dari keluarga kerajaan. Dia telah menemui ayahnya tanpa izin dariku. Dan ayahnya yang telah mengotori nama dan reputasi keluarga Niwalkar. Tidak, Bibi. Itu sama sekali tidak benar. Karena ayahku tidak bersalah. Apakah dia bersalah atau tidak? Anakku yang akan memutuskannya. Yang mulia, aku juga harus mendapatkan kesempatan untuk menceritakan dari pihakku. Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan masalah ini.
Raja Gandadara! Hidup! Aku belum pernah melihat dewa. Tapi aku melihatnya di dalam diri bibiku. Dan kau memintaku untuk mendengarkan kisahmu. Dan karena itu, kau menyuruhku untuk mengabaikan kata-kata bibiku? Tidak, bukan itu maksudku. Tapi orang yang menegakkan keadilan merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Dan saat ini aku mempunyai satu permintaan padamu. Setiap kali kau harus mewujudkan keadilan, tidak ada hubungan apapun yang bisa menutupi kebenaran. Pergilah ke kamarmu, Ratu. Tapi Yang Mulia, Sebagai seorang ratu, kau sudah berani melupakan batasanmu. maafkan aku Yang Mulia. Tapi penjahat terbesar sekalipun diberi kesempatan untuk menceritakannya. Tapi aku sama sekali tidak mendapat hak itu. Kau pasti akan diberikan kesempatan itu, Ratu Laksmi. Tapi ingatlah, bibiku itu adalah wanita dan juga bangsawan yang terpelajar. Jadi aku mohon padamu, hormati dan patuhi dia sebagai orang tuaku di sini. Lakukan hal ini untuk suamimu. Aku harap kau tidak keberatan melakukan hal itu. Apa hari ini hukum telah menjadi tuli? Tidak bisakah hukum mendengarkan permintaan seorang ayah yang reputasinya sekarang ini telah dirusak oleh keluarga sang ratu? Raja, beri aku keadilan! Beri aku keadilan! Raja, berikan keadilan! Beri aku keadilan! Sifran Kanvalkar. Sekaranglah saatnya kau bisa mulai pernyataanmu itu. Saya senang Yang Mulia memberi saya kesempatan untuk menceritakan kejadiannya tanpa rasa takut. Tapi setelah saya menceritakannya, ini akan mengungkap nama-nama yang terlibat. Dan mereka adalah kerabat dekat Yang Mulia. Saya ingin jaminan kalau seorang anak perempuan Kanwalkar akan mendapat keadilan di pengadilan Newalkar. Permusuhan bertahun-tahun antara keluarga Kanwalkar dan Newalkar tidak boleh mempengaruhi penegakan keadilan. Dengar, Sifran. Yang duduk di tahta ini bukanlah keluarga Newalkar, tapi dia adalah Raja Jansi. Siapapun penjahatnya, aku pastikan kau akan mendapatkan keadilan. Ada apa? Apakah kau takut dengan keadilan yang akan aku berikan ini? Maafkan saya, Yang Mulia. Setelah jaminan Anda, saya tidak takut lagi untuk mengatakan bahwa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang akan saya ceritakan ini adalah Yang Mulia Ratu Laksmibai.
Semua Yang ini mulia karena Ratu. Laksmi baik. Tidak mungkin. Aku tidak Rasanya percaya. tidak mungkin. Tidak mungkin dia Tidak melakukan bisa. itu. Ini pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal di sini. Ya. Pasti ada rekayasa. Tidak mungkin Benar Ratu sekali. melakukan ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang kulakukan. Jangan kau biarkan kesulitan dan kesedihan membayangi ratuku. Salam. Salam. Cintamu pada Ratu sangat luar biasa. Walaupun aku berkorban tidak cukup untuk Ratu. Bahkan walaupun aku mengorbankan seluruh dunia, itu tidak akan cukup untuk ratu. Nyonya, makanan untuk membatalkan puasamu. Letakkan di situ. Kau boleh pergi. Apa kau berpuasa? Iya. Pernikahan ratu berjalan dengan lancar. Jadi aku berpuasa 1 bulan sebagai tanda terima kasihku. Ya Tuhan, seorang wanita jujur telah berdoa untuk Ratu kami. Kabulkanlah doanya Tuhan. Selamatkan Ratu kami dari bencana apapun. Beri dia keadilan. Beri dia keadilan Tuhan. Kuda Baks, apa yang kau katakan itu? Memangnya rencana jahat baru apa lagi yang ditimpakan kepada ratu? Siapa yang berani melakukan hal itu saat Yang Mulia ada di sini? Aku sangat menyesal Motibai. Yang Mulia tidak bisa melihat ketidakadilan yang dialami oleh Ratu. Ya Tuhan, apa maksudmu Kuda Baks? Aku bicara jujur. Hari ini Ratu Laksmi Bai akan diadili. Ratu? Ratu akan diadili, tapi apa yang sudah dia lakukan? Dan untuk kasus apa dia dipanggil oleh pengadilan? Dia telah berteman dengan anak Kanwalkar yang bernama Cimna. Itulah kejahatannya. Aku harus segera bertemu dengan Cimna dan mengungkapkan ketidakbersalahan Ratu di depan semua orang. Ratu Laksmi Bai awalnya berteman dengan putriku. Lalu dia mengirim putriku ke Durgawada untuk memberi makanan. Dan akhirnya, semua orang tahu apa yang terjadi setelah itu. Apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak Yang Mulia. Aku hanya ingin keadilan. Hanya keadilan. Keadilan tidak bisa diputuskan sampai kesaksian kedua pihak didengar dan dianalisa. Terima kasih atas penjelasanmu itu. Berikanlah penjelasanmu, Moropantambe. Kalau tidak, kediamanmu ini akan membuktikan kau bersalah. Ayo Moropantambe, katakanlah sesuatu, apa yang sudah kau ketahui. Yang Mulia, aku menerima kejahatanku. Kau boleh menghukum aku, Yang Mulia. Tidak, Ayah. Ayah, itu kebohongan. Kau nanti akan diberi kesempatan untuk bersaksi, Ratu. Silakan duduk kembali ke tempatmu. Tidak ada satu orang pun di sini yang boleh mengganggu jalannya sidang.
Itu bukan hanya menghalangi, tapi juga meragukan prosesnya sidang. Sebelum kalian kusuruh untuk bicara, tolong jangan beri komentar sedikit pun. Maafkan aku, Yang Mulia. Yang Mulia, sudah terlihat kalau anakku Manu terlalu sayang kepada ayahnya ini. Tapi sebenarnya Manu tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Semua ini adalah salahku, Yang Mulia. Dan aku tidak bisa memberikan pembelaan diri yang kuat atas semua tuduhan yang ditujukan kepadaku, Yang Mulia. Aku akan menerima apapun hukuman yang kau berikan kepadaku. Tapi tolong, jangan libatkan anakku dalam masalahku ini, Yang Mulia. Ini permintaanku kepadamu. Ratu Laksmibai, kau mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksianmu. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi pertama-tama, aku ingin bicara bahwa aku tidak setuju kalau kediaman seseorang menunjukkan kalau dia bersalah. Sebenarnya, saat yang tidak bersalah dipaksa untuk menerima sebuah kejahatan, dia pasti akan diam saja. Dan aku adalah alasan ayahku tidak berdaya. Dan ayahku harus menerima semua kebohongan itu agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada diriku. Dan aku akan membuktikan bahwa tuduhan yang dilakukan atas ayahku itu adalah sebuah kesalahan. Memang benar, aku menerima Simna anak Sifran Kanwalkar sebagai temanku, dan aku bangga dengan itu. Aku tidak tahu sejarah permusuhan kedua keluarga, karena itu bukanlah urusanku. Tapi kalau aku dianggap telah bersalah karena berteman dengannya, maka aku menerima kejahatanku itu dan aku siap untuk dihukum. Apapun yang kalian lakukan di sini, aku akan menerimanya sebagai kesalahanku. Selain itu, memang benar aku yang telah menyuruh Simna untuk memberikan makanan untuk ayahku. Tapi aku juga mengirim surat bersama dengannya. Di mana surat itu, Ratu? Yang Mulia, surat itu bukanlah bukti dari ketidakbersalahanku. Tapi itu akan membuktikan bahwa apapun yang aku katakan,
Itu adalah benar. Hukuman apapun yang akan kudapatkan, aku siap untuk menerimanya. Bukan sebagai ketidakberdayaan suamiku, tapi sebagai tugasmu sebagai Raja Jansi. Ini sandiwara yang sangat hebat. Si ayah bilang, hukum aku. Akulah penjahatnya. Si putri mengatakan dia yang bersalah dan minta untuk dihukum. Tapi yang mulia, walaupun dia mendapatkan hukuman mati, itu sama sekali tidak akan bisa menghapus stigma buruk terhadap keluargaku. Dan itu juga tidak akan memperbaiki hidup putriku. Yang mulia, aku ingin keadilan. Aku ingin keadilan. Tentu saja. Kau pasti akan mendapatkan keadilan. Hidup yang mulia Raja. Moti membunyikan bel untuk mendapatkan keadilan di luar. Dia mengatakan dia akan mengungkapkan beberapa hal terkait sidang ini sebelum Yang Mulia mengambil keputusan. Dengar, Rao, itu tidak perlu. Prosedur ini sebentar lagi akan selesai. Tidak, Bibi. Motibai mungkin bisa memberi titik terang dari masalah ini. Dan itu bisa membantuku menegakkan keadilan. Bawa Motibai ke hadapanku. Baik Yang Mulia. Salam. Motibai, jelaskan padaku, kenapa tiba-tiba kau datang? Sebelumnya aku minta maaf Yang Mulia. Aku kesini ingin memberimu beberapa petunjuk yang akan membantumu untuk memutuskan kasus ini. Karena kalau tidak, seorang pria yang baik dan terhormat dan seorang gadis tidak bersalah harus menerima ejekan dan hinaan dari masyarakat sepanjang hidup mereka. Atau bahkan gadis itu bisa bunuh diri. Apa yang kau tahu tentang ini, Motibai? Yang Mulia, aku tahu bahwa Cimna adalah gadis yang baik dan juga terhormat. Dia jelas adalah korban sebuah rencana Motibai, jahat. kau membuang-buang waktu di pengadilan ini. Aku sendiri sudah melihatnya. Dia gadis baik-baik dan terhormat. Maafkan aku, Nyonya. Kadang mata kita menipu kita, dan kebenaran tersembunyi di baliknya. Hanya saja banyak orang yang tidak melihat hal itu. Itu artinya kau tahu tentang kebenaran kasus ini. Ya, Yang Mulia. Dan sebenarnya, kalau bukan karena Cimna, maka kau sudah kehilangan nyawamu saat ini. Yang Wah, sama sekali tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana Begitu. kejadiannya? Ini sangat membahayakan Kau dia. pernah Dia menyaksikannya? berani bersaksi. Ya tentu Apa saja. kau pernah melihatnya? Apa yang kau katakan ini, Motibai? Itu benar, Yang Mulia. Drama Nalda Mayanti yang saat itu dimainkan di teatermu. Iya, Tuhan. Dia sengaja datang ke sini untuk menceritakan kejadian Nalda Mayanti untuk menyelamatkan kehormatan ayahku. Kalau begini rencananya waktu itu, dia ingin menikahi raja dengan cara menipu saat drama dilakukan akan terungkap. Dan dia akan mendapatkan hukuman. Tidak, aku mohon Motibai, jangan mengakuinya.
Untuk drama itu, aku menemui pendeta yang asli agar mendapatkan kesan yang nyata. Dan di sana, kau bertemu dengan Cimna, kan? Apa? Apa yang dikatakan Cimna tentang rencana jahat yang akan dilakukan Laco pada saat itu? Apa maksudmu, Ratu? Cima memberitahumu tentang rencana jahat Laco? Benar, Yang Mulia. Sebenarnya Cimnalah yang memberitahu Motibai tentang rencana jahat Laco untuk membunuhmu, Yang Mulia. Itu sebabnya Motibai berhasil menyelamatkanmu di saat terakhir di dalam drama itu. Motibailah yang telah melakukan semuanya. Yang Mulia, kalau Cimna saat itu sangat ingin menyelamatkan nyawamu, maka bagaimana bisa dia menjadi musuhmu dan musuh keluargamu? Yang Mulia, katakan padaku, apakah gadis yang sudah melindungi suamiku, tidak bolehkah aku berteman dengannya? Kalau itu benar, maka gadis ini patut dipuji. Tapi melihatnya, dia ditemukan di kamar Moropan, maka... Yang Mulia, Cimna mengatakan sendiri padaku, kalau ratu yang memintanya mengantarkan persembahan itu untuk ayahnya. Lalu mereka berdua pingsan saat memakannya. Motibai, keadilan tidak bisa ditegakkan hanya mendengar kesaksian korban. Kau harus punya bukti untuk itu. Buktinya ada di sini, Yang Mulia Raja. Panjang umur, Yang Mulia Raja. Yang Mulia, sesuai perintah aku pergi ke rumah Durga. Aku mengumpulkan sisa persembahan yang kutemukan di sana dan membawanya ke tabib istana. Tabib istana akan memberikan laporan yang lebih rinci tentang itu. Yang Mulia, ini daging manisnya. Ini sudah diberikan obat bius yang sangat kuat. Yang Mulia, bagaimana bisa kau mempercayai Kakak tabib? ipar, aku sudah memanggil juru masakku. Kau yang membuat daging manis ini? Benar, Yang Mulia. Ayo makanlah. Oh ya, Apa yang apa ini? terjadi? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia mati? Wah, Ada apa ini? bagaimana ini? Ya Apa yang Tuhan. terjadi? Apa yang terjadi? Itu artinya obat bius itu tidak dicampurkan ke dalam makanan saat ada di dapurku. Yang Mulia? Yang Mulia di sini? Oh, Yang Mulia pasti sedang gelisah. Kau pasti gelisah. Itu sebabnya kau ke dapur.
Ya Tuhan, obat yang sama sudah diberikan kepada ayahku. Kalian boleh pergi. Siapapun yang melakukan perbuatan jahat ini, itu adalah penghuni istana. Penghargaan yang diterima putriku karena bertemu dengan sang ratu, itu adalah harga diri yang ternoda, Yang Mulia. Kematian tidak bisa memperbaikinya. Aku mempunyai permintaan. Saat kau menegakkan keadilan, jangan biarkan halangan dan hubungan apapun mempengaruhimu. Apapun itu Yang Mulia. Supaya kau bisa bersikap adil. Ratu, apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Yang Mulia, memang benar Cimna datang menemuiku. Dan aku memintanya mengantar daging manis untuk ayahku. Tapi pada saat itu, ada orang lain di sana yang bersamaku selain Cimna. Bukan hanya kami berdua yang ada di ruanganku. Dengar Yang Mulia. Kau ingin mengatakan aku yang melakukan semua itu? Lalu kenapa tidak kau beritahu semua orang saja? Bagaimana kau biarkan anak musuh kita masuk ke istana tanpa izin bibi? Yang Mulia, bukankah aku tidak menyebutkan nama kakak ipar? Tapi dia... Ratu Laksmi, katakan padaku, siapa yang bersamamu saat itu? Tidak, Manu. Jangan ungkapkan masalah keluarga di pengadilan dan menghancurkan reputasi keluarga mereka. Kenapa kau diam saja? Katakan padaku. Aku bisa melihat kebenaran di wajahnya itu. Dari semua kesaksian dapat aku simpulkan, seseorang yang memasukkan obat bius ke daging manis itu. Itulah sebabnya Moropan dan Sima menjadi pingsan. Semua menjadi salah paham terhadap mereka berdua karena mereka melihat mereka berdua dalam keadaan seperti itu. Ini adalah sebuah konspirasi. Ini tidak adil, Yang Mulia. Kenapa harus putriku yang menanggung konsekuensi dan konspirasi yang terjadi di istana ini? Kau jangan khawatirkan soal itu, Sifran. Kau pasti akan mendapatkan keadilan. Aku akan katakan keputusanku setelah aku bicara dengan Ratu. Dan aku mempunyai alasan kenapa aku ingin membicarakan hal ini dengan Ratuku. Itu karena ayah Ratuku dan teman Ratu adalah tokoh utama dalam kejadian ini.
Ratu? Ratu! Apa yang terjadi dengan Ratu? Yang mulia, Ratu sedang berpuasa. Dia belum makan sejak kemarin. Ragunat, Ya, Yang Mulia. panggil tabib istana. Baik, Yang Mulia. Ratu, pelayan. Siapkan makanan untuk Ratu. Tapi Ratu sedang puasa. Siapkan makanan untuk Ratu. Baik. Air. Pelayan, bawakan air, cepatlah. Air. 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 Akan aku ambilkan, Ratu. Air. Air. Minumlah. Air. Yang mulia. Yang mulia. Maafkan aku, Ratu. Aku tidak bisa melakukan hal sekecil ini. Tidak apa-apa. Biar aku saja. Tidak, jangan. Kau di sini saja, biar aku yang mengambilkannya. Ratu, kenapa kau menangis? Ada apa? Apa yang terjadi denganmu? Dengar, tolong kau jangan menangis. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku tidak tahu bagaimana cara membujuk anak kecil jangan menangis. Anak kecil? Aku ini bukan anak kecil. Aku adalah ratu. Iya, kau ratu. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Aku akan perintahkan Ragunat sekarang juga. Ayo, katakanlah. Ragunat? Dia itu menterimu, kan? Aku ingin bicara padamu, Yang Mulia. Katakanlah, aku ada di sini. Kakak Indu memberitahuku. Suami dan istri itu bicara hanya berdua saja. Tidak ada yang lainnya. Dan kau selalu sibuk dengan para menteri-menterimu dan istana ini. Bibi, kakak ipar, kakak Janki, semuanya sibuk. Ratu, aktivitas semacam itu sudah menjadi tugas raja. Dan kalau ada sesuatu yang ingin kau ketahui, kau bisa minta bantuan Bibi. Dia pasti akan membantumu. Mungkin Bibi marah padaku karena Cimna sudah datang ke istana ini dan aku yang membawanya. Dengar, Laksmi Bai. Kita tidak punya hubungan baik dengan keluarga Kanvalkar itu. Jadi tolong kau harus menyadari situasi ini. Yang Mulia, kakekku selalu berkata,
Kalau hubungan yang rusak tidak diperbaiki, maka akan selalu ada masalah. Oh ya ampun, aku ingin bisa mengatakan apapun yang aku inginkan. Dan sekarang kita... Baiklah, katakan. Yang mulia, aku ingin bicara denganmu berdua saja seperti ini. Kapanpun aku inginkan. Baiklah. Kalau begitu kau bisa kirim pesan kepada pelayan kalau kau ingin bicara denganku. Kau tinggal menulis surat dan suruh pelayan untuk... Pelayan lagi? Lalu... Lupakan soal pelayan. Aku punya solusinya. Ayo, ikut aku. Lihat ini. Dan ini. Yang mulia, aku terbiasa bermain dengan benda-benda ini. Saat yang lain bermain boneka. Dan aku masih suka memainkannya karena ini sangat berguna. Kemarilah yang mulia. Yang mulia, apa kau lihat pohon di sana itu? Iya, Ada tanda putih di kulit pohonnya kan? iya. Dan ruanganmu juga menghadap ke utara. Jadi kau juga bisa melihat tanda putih itu dari ruanganmu dengan jelas. Ratu, aku tidak mengerti apa yang kau katakan ini. Yang mulia, anggap saja tanda putih itu sebagai tanda rahasia kita berdua. Tanda rahasia? Iya yang mulia, setiap kali aku ingin bicara denganmu, aku akan menembakkan anak panah ini ke sana. Dan setiap kali kau melihatnya, anggap itu sebagai tanda untukmu. Kau bisa mengenai targetnya? Ya, tentu saja. Coba perhatikan.